Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mengikuti ibadah pada hari Minggu 2 Maret 2025 dengan tema Dengarkanlah Dia. Mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar. Mulia namanya, tatanya megah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 246 bait pertama dan yang kedua, Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami dari kubur. Telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul dan beribadah kepada-Mu. Berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut
Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Lukas 9 ayat 28 sampai 36 yang berbunyi, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan dikenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami berikan sekarang 3 tema. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Lukas pada saat ini memberitakan peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung, di mana Yesus berubah rupa, wajah, dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Dalam pada itu ada beberapa kesamaan di dalam Injil-Injil yang lain, baik itu Matius, Markus, dan Lukas. Apa saja itu? Yang pertama, murid-murid yang ikut Yesus naik ke atas gunung adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nama ketiga murid ini sering disebut di dalam kitab ketiga Injil tadi, yang menandakan bahwa ketiga murid inilah yang boleh jadi merupakan murid yang paling dekat dengan Yesus dan paling dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk mendampinginya di momen-momen khusus. Injil Matius, Markus mencatat mereka ini pula yang menemani Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Lalu kedua sosok
profetik yang muncul dan bercakap-cakap dengan Yesus ketika ia mengalami transfigurasi, yaitu Musa dan Elia. Musa dan Elia merupakan sosok-sosok besar dalam sejarah agama Yahudi. Dalam peristiwa transfigurasi di atas gunung ini, sabda Allah dalam kitab-kitab Taurat dipresentasikan oleh sosok Musa, sedangkan sabda-sabdanya dalam kitab nabi-nabi diwakili oleh sosok Elia, salah satu nabi terbesar Israel. Lalu yang ketiga, sementara Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, ada awan yang turun menaungi mereka. Lalu terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku." Kemudian diikuti perintah kepada para murid, "Dengarkanlah dia." Dengan adanya suara dari dalam awan itu, kita bisa menyimpulkan bahwa peristiwa transfigurasi sebagai momen pemuliaan Tuhan Yesus ini bukan hanya bermakna bagi pribadi Tuhan Yesus, tetapi lebih ditujukan kepada para murid sebagai cara Allah mendidik dan memberdayakan mereka. Sidang jemaat yang terkasih, kebersamaan ketiga murid yang menyaksikan peristiwa transfigurasi, perubahan rupa wajah Yesus dan pakaiannya menjadi putih, lalu menyaksikan sosok Musa dan Elia yang mempresentasikan kitab-kitab suci yang selama ini mereka imani, dan suara dari surga yang memerintahkan agar mereka mendengarkan Yesus, tentu bukanlah peristiwa kebetulan saja. Semua itu merupakan cara Allah untuk mengokohkan kepercayaan para murid untuk terus mengikut Yesus. Pemuliaan Yesus bersama Musa dan Elia menunjukkan bahwa sosok sang guru yang mereka ikuti bukanlah sekedar pengajar agama biasa. Transfigurasi, perubahan wajah rupa pakaian Yesus bersama kedua nabi besar dari masa lampau itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang paling tidak setara dengan keduanya. Bahkan Tuhan Yesus bisa dikatakan melampaui kedua nabi itu, karena penampakan ini diikuti suara dari surga yang mengatakan, "Dengarkanlah dia." Saudara-saudara, sejak momen itu, para murid bisa jadi mengalami pencerahan bahwa mereka perlu lebih mendengarkan dan mencamkan setiap perkataan Tuhan Yesus dan merekamnya dalam ingatan mereka. Saat ini mereka sadar perkataan Tuhan Yesus, perkataan guru mereka ternyata sama pentingnya dengan apa yang Allah sabdakan di dalam kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab Nabi. Agaknya mulai saat itulah para murid mulai menjadi pendokumentasi perkataan-perkataan Yesus yang memiliki nilai religius dan spiritual penting, paling tidak dalam ingatan mereka. Dan tentunya bukan hanya mendengarkan dan mengingat perkataan Yesus, para murid juga melakukan apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa transfigurasi Yesus yang ditandai dengan perubahan wajah, pakaiannya,
yang menjadi berkilau-kilauan, serta kehadiran Musa dan Elia yang bercakap-cakap dengan Yesus merupakan momen pemuliaan pribadi Yesus sekaligus pemberdayaan para murid untuk makin kenal siapa guru mereka. Ya, mendengarkan Dia tentu bukan sekedar menangkap apa yang Yesus katakan, tetapi menanamkan kuat perkataan Yesus dalam hati, melakukannya dalam kehidupan. Setiap orang yang beriman terpanggil untuk mendengarkan dan menjadikan sabdanya sebagai penanda dalam kehidupan. Sidang jemaat yang terkasih, mari melalui perayaan Minggu Transfigurasi saat ini, kita diajak untuk memiliki kepekaan untuk mendengarkan sabda Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, baik melalui pembacaan kitab suci harian, mengikuti ibadah-ibadah minggu di gereja, juga melalui relasi dengan suasana dimanapun kita berada, maupun melalui aktivitas keseharian kita. Mari, dengarkanlah Dia, agar kehidupan kita selalu tertuntun mengikuti kehendak Allah. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan cara menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang asal, ku jadi suci di dalamnya. Ya Bapa, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan segala pergumulan kami. Kami menyerahkan segala keberadaan keluarga kami, baik yang saat ini sudah sepuh, adiuswo, para pensiunan. Kami mendoakan keluarga kami, para orang tua yang gigih bekerja, mencari nafkah. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami, yaitu anak-anak kami. Berkatilah mereka. Ya Bapa, kami saat ini juga berdoa untuk pergumulan gereja-gereja di muka dan penjuru bumi ini. Tuhan berkati segala keberadaannya dalam mewartakan Injil, sehingga dengan hikmat-Mu tetap dikuatkan untuk terus semangat mewartakan Injil dalam berbagai situasi dan keberadaannya. Saat ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara Indonesia, pemimpin bangsa, Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya, dinamika politik yang ada, perangkat-perangkat komponen pemerintahan di sekitar kami, Bapak RT, RW, Lurah, dan sebagainya. Tuhan berkati agar mereka benar-benar dengan penuh kekuatan dari Tuhan dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Ya Bapa, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan kami,
Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita hendak mengaturkan persembahan dengan dasar ayat Alkitab 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi mereka orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita haturkan persembahan kita diiringi PKJ 148, terima kasih ya Tuhanku. Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa. Ya Bapa, sekarang ini kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan kami ini secara sukarela. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami haturkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita lantunkan nyanyian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat PKJ 184, nama Yesus termulia di atas segala nama. Yesus Kristus itu Tuhan. Sama-sama kita memuji Dia. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Tekuk lutut memuliakan
Yesus Kristus itu Tuhan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.